Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa auladihi kiram wa khususan li sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Thumma ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa shalihin wa sahabati wa tabi'in wa jami'il malaikati al-muqarrabin. Thumma ila hadratil awliya syahidul qawmi biladi وصلى حضرة الشيخ نصر بن محمد بن عمر اسماء الغادي وصلى حضرة الشيخ جوهر جواد حضرة الشيخ مسعود الجابر حضرة الشيخ نجم حضرة الغادي ومن تبنى ذلك ثم إلى حضرة أرواح شيخنا وأستاذنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ثم إلى جميع من حضر في هذا المجلس المبارك وصولهم وفرعهم وزوجاتهم جعلنا وإياهم من أهل السعادة والسلام والعافية في الدين والدنيا والآخرة وخصوصا إلى حضرة محمد إقبال Putra ومحمد طريق العزيز ابني فتيان أجمعين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'adda 'alaina min barakati du'a'ihi wa asrarihi fil karimi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iku nggih. Wa ruwiya lan diriwayataken an Rasulillah saking utusane Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa annahu sak temeni Kanjeng Nabi iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yuhibbu demen sapa Kanjeng Nabi al-fa'la ing alamat al-hasanah kang bagus wa yakrahu lan sengit sapa Kanjeng Nabi at-tiyarata ing tiyaroh. Tiyaroh niku ramalan Allah. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi at-tiyaratu min af'alil jahiliyah. At-tiyaratu utawi ramalan Allah iku min af'alil jahiliyati iku setengah saking pira-pira penggaweane bangsa jahiliyah. Wa fi nuskhatin lan iku tetep ing dalam siji tulisan min umuril jahiliyati utawi dawuh min umuril jahiliyah. Dados mboten min af'alil jahiliyah tapi damel lafaz min umuril jahiliyah. Setengah saking pira-pira perkarane wong bangsa jahiliyah. Kama qala kaya oleh dawuh sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala riwayatan angkaulil kafirin atau angkaulil kufar qalu tayyarna bika wa bimam ma'aka. Qalu padha ngucap sapa wong kafir, pira-pira wong kafir ngucap ngeten ittayyarna bika wa bimam ma'ak. Ittayyarna
tampa ala sapa kita bika sebab sira wa biman lan sebab wong ma'aka kang tetep sertane sira. Wa fi ayatin ukhra, wa fi ayatin lan iku tetep ing dalem siji ayat ukhra kang liya qalu inna tatayyarna bikum utawi dawuh qalu inna tatayyarna bikum. Surat Yasin. Qalu padha ngucap sapa pira-pira wong kafir inna setuhune kita iku tatayyarna tampa lara sapa kita utawa bakal tampa lara sapa kita bikum sebab sira kabeh. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahi lana napa? Apa dia? La illam tantahu jangan lana cuma aku. Bon, ngeten diriwayatkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau itu yuhibbul faqlal hasan, senang terhadap alamat atau apa nasib atau perkiraan-perkiraan yang baik al-faqlal hasan. Maksudnya ngeten, Kanjeng Nabi niku seneng husnudzon. Rasulullah itu seneng husnudzon, berbaik sangka. Itu memang kebiasaan dan kesenangan Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah dan tidak suka suudzon. Sebab apa? Karena kalau suudzon, suka berburuk sangka kepada orang, maka akan menimbulkan sikap yang tidak baik. Terus kula jenengan niki biasa suudzon, kalau biasa berburuk sangka kepada orang, maka sikap kita kepada orang lain juga akan buruk, akan jelek. Nah, padahal bersikap jelek itu larangan agama. Kita ini kepada siapapun kok berbuat atau bersikap jelek, baik dengan perbuatan, dengan ucapan, atau dengan pikiran, itu sudah tidak sesuai dengan tuntunan atau ajaran agama. Kanjeng Nabi dawuh wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kita ini disuruh berakhlak atau beretika yang baik kepada semua orang. Nah, Rasulullah senang berbaik sangka, berprasangka baik, husnudzon. Makanya beliau itu senang terhadap al-faqlal hasan. Al-faqlal hasan itu perkiraan-perkiraan, ya, prediksi atau alamat-alamat yang baik. Karena bulan jenengan ini kadang dihadapkan pada kondisi yang serba repot. Di satu sisi agama mengajarkan kepada kita untuk bersikap baik, melarang kita untuk berbuat jelek, termasuk suudzon. Tapi di sisi lain kadang orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di masyarakat kita tinggal, itu tidak semua baik. Ya terus ya apa nih? Ini kan pertanyaan ini perlu dijawab. Jawabannya ngeten. Kalau berprasangka jelek, ya, berprasangka buruk, suudzon, memang tidak boleh. Tapi kalau waspada atau berhati-hati tidak dilarang. Ya, saya ulang, berprasangka jelek kepada orang, suudzon, memang dilarang. Maksud kula orang Islam, ya, berprasangka jelek, ya, kepada sesama orang Islam dilarang dalam agama. Tapi waspada, ngati-ngati itu diperbolehkan. Maka
keadaan apapun boleh kita ini berpikir yang didasari oleh rasa kehati-hatian, ngati-ngati. Contohnya ada orang lewat tengah dalam jenengan dagang ikan laut, tongkol, jadi lawat jadi balik ikan tongkol. Nek tempeken katakan 1 kilo umpama harganya 20.000, lah kok si penjual ini menjual 10.000 per kilo. Niki jenengan boleh kok berhati-hati, kok dol murah, opo mikir opo ngaten. Tapi jangan sampai jenengan iku nuduh ampun dol murah iki barang elek ya ngoten nggih. Niku jenenge suudzon. Wis hati-hati mawon, ditingali barang. Ikannya dilihat bagaimana kondisinya. Kalau memang kelihatannya ikannya seger, ya pun boten usah suudzon. Jadi satu sisi agama melarang kita untuk berburuk sangka, tapi di sisi lain orang-orang yang ada di masyarakat tempat kita tinggal, orang-orang yang hidup di lingkungan kita boten sedaya sae. Apa malih saniki rada santer berita. Mugi-mugi boten napa merambat, tidak menyebar. Lagi santer berita bahwa banyak orang gila mengincar para ulama. Niku gila beneran atau gila buatan? Atas jenengan pun pirsa saya sinten Ali Jabir banyak. Lah nek kadang kula mikir apa aku lek budal nang pundi-pundi nggo bodyguard. Walaupun kula niki dudu ulama, tapi biasa ngomong kula niki. Terus ini kalau kita selalu suudzon, wedi, wah jangan-jangan. Yes, kenapa terus? Jadi suudzon jangan, waspada monggo. Paham ya? Nah, jadi Rasulullah itu senang alamat baik, perkiraan yang baik. Rasulullah betul senang berburuk sangka atau suudzon. Wa yakrahu tiyarah. Lah niki Rasulullah tidak suka atau benci terhadap ramalan-ramalan yang jelek. Ramalan itu berarti sesuatu yang belum pasti. Ngerti nggih? Ramalan itu berarti sesuatu yang belum atau tidak pasti. Cuma ramalan. Niku Rasulullah tidak suka terhadap ramalan jelek. Itu masuk sekarang ini kan kita kadang dipaksa untuk berpikir dan meramal yang jelek-jelek. Ada orang ngomong ini mati karena apa ya? Keluarga jawab karena sakit jantung. Niki kadang sing diomongin boten percaya. Kadang boten percaya. Oh, cocok corona. Nah, ojo-ojo ini kan berarti ngiro-ngiro, iya kan? Ojo-ojo, jangan-jangan, berarti perkiraan. Kula gadah dulur, saya punya keluarga mungkin setengah bulan yang lalu niku sedo. Dia ini termasuk tokoh pejuang Islam. Sedo. Mantun wangsul king ngendangi putrane mondok teng Kediri, wangsul mungkin karena kecapean akhirnya sakit jantung kumat. Tiba-tiba sakit panas teng griya kali dinten terus pingsan ndak sadar dibawa ke rumah sakit. 3 hari di rumah sakit sedo. Sakitnya jantung.
Jadi meninggal karena penyakit jantung. Ngoten niku dinyatakan penyakit apa? Meninggalnya karena corona. Akhirnya boten dirawat seperti umumnya layaknya orang muslim. Boten ditusi, boten disolati, makur ditayamumi, tayamumi teng jaba nih plastik, jadi boten kena kulit. Ya Allah, buat terserah jenengan mas pokoknya. Jadi intinya Rasulullah itu tidak suka berburuk sangka. Rasulullah itu senang perkiraan-perkiraan yang baik. Wa qala, Rasulullah bersabda, "At-tiyaratu min af'alil jahiliyah." Ramalan-ramalan jelek, perkiraan-perkiraan jelek itu termasuk perbuatan atau pekerjaan orang-orang jahiliyah. Sebab apa? Saat jahiliyah atau musim pada zaman jahiliyah, sebetulnya orang-orang saat itu otaknya brilian Pak, cerdas-cerdas, pinter-pinter. Cuma karena tidak mau dan tidak mau menerima, tidak mau mengakui tentang adanya Allah, bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, maka disebut jahiliyah itu maknanya goblok. Jadi karena suka mengingkari kebenaran, maka disebut jahiliyah. Nah, ada salah satu tradisi orang jahiliyah itu ngeten. Dulu ketika akikoh, cara sakniki akikoh ya. Kalau zaman dulu boten enten jenenge, zaman jahiliyah itu yang penting ketika ada bayi baru lahir itu motong kambing. Kambing dipotong, darahnya diusap-usapkan ke bayi, dagingnya kambing itu dicantol-cantol nih. Pokoknya ditaruh di atas berhala, patung berhala. Karena dulu di sekitar Ka'bah itu kata berhala. Enten Lata, enten Uzza, enten Hubal, enten macam-macam. Dan ini. Jadi darahnya diusapkan ke tubuh bayi, dagingnya dijaga tempat patung. Lah goblok ya. Kan goblok nih lu, daging enak dipangan malah digane patung. Gede ya malah diusap-usap nih. Kenapa kok diusap-usapkan? Alasannya terus darah bayi itu, kenapa darah kambing itu kalau diusapkan ke bayi bisa menjadi bayinya itu selamat dari penyakit, terutama penyakit getak, penakut dan kentut. Begitu Rasulullah diutus dari Nabi dari Rasul, dirubah. Jadi ada syariat akikoh, kambing dipotong, darah dibuang, daging dimasak, dipangan. Kan nonton ya? Niki itu kebiasaan yang bermuara pada perkiraan. Betul ternyata nih. Ya buktinya secara logika, kalau bayi lahir terus diusap-usapin apa? Darah kambing. Darah kambing itu kan najis. Kalau najis itu pasti kotor. Jadi kemungkinan besar darah itu justru menambah atau membawa kuman, bibit penyakit. Daging dikasihkan ke patung, apa yang mungkin patung bisa makan daging? Itu masuk akal. Jadi tolak balak nggak sedekah ke patung, tolak balaknya sedekah ke manusia. Karena manusia ketika biasanya terus domone tiang sing diparingi niku domone elek napa sae. Niki logikane ngoten. Lha dari Kanjeng Nabi dawuh at-tiyaratu min af'alil jahiliyah. Jadi perkiraan jelek, ramalan jelek itu termasuk sebagian dari kebiasaan atau perbuatan orang-orang jahiliyah.
Hingga orang jahiliyah itu atau orang kafir, orang dulu itu biasanya kalau tertimpa sesuatu yang buruk nyalak nih kancane. Ini berarti su'udon. Kalau tertimpa sesuatu yang jelek biasa menyalahkan orang lain. Ini bukti di Al-Quran Allah dawuh riwayatan angkaulil kufar. Orang-orang kafir berkata qalu tayyarna bika wa bimam ma'an. Orang kafir berkata, kami ini tertimpa kejelekan karena kamu dan orang-orang yang mengikuti kamu, pengikut-pengikutmu. Jadi nyalah nih kok, konco menyalahkan orang lain. Wa qala fi ayatin ukhra, ya wa fi ayatin ukhra qalu inna tatayyarna bikum. Ini kan ungkapan-ungkapan yang menyalahkan orang lain. Ya sepadane dalam kehidupan kita ya kan. Ono kanca wayahe ngaji malam rebo dijak ngaji. Ayo ngaji, kowe budal wis. Aku loro utu, padahal betul loro jane. Padahal jane betul loro utu, alasan. Oh loro utu, budal wis. Loro utu tenan, Pak. Itu nyalane pancane terus. Guru-guru sampeyan iki loro utu. Ngoten biasa. Niki berarti suudon. Jojo dituman oleh. Ini suudon. Boten asal. Jualan ulane mari dikandani kancane aja dodolan kuwi sampe lek dodolan kuwi rugi alah dong kabeh Gusti Allah nggih kan biasa ngoten nggih kabeh sono sing ngatur Gusti Allah mau kuwasa akhirnya rugi tenan ngoten jalan gara-gara awakmu iki jual domane rugi jane yang buat terus moya waya rugi pomon. Jadi intinya betul usah suudon karena suudon itu bisa menjadikan seorang itu bisa menjadi sikapnya jelek, pikirannya jelek, termasuk hasud. Waruwiya lan diriwayataken an Ibnu Abbasin saking Sayyidina Ibnu Abbas. An Ibnu Abbasin saking sahabat Ibnu Abbas namanya Nabi Abdullah radhiyallahu anhuma opo annahu setuhune Ibnu Abbas iku kana ono sapa Ibnu Abbas iku yaqulu dawu sapa Ibnu Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas dawuh idza sami'ta nalika rungu sapa sira sauta toirin ing suarane manuk fakul mongko ngucap sira Allahumma la tayra illa tayruka wala khaira illa khairuka wala ilaha ghairaka wala haula wala quwwata illa billah. Ngucap Allahumma dur Allah la tayra boten enten ramalan iku maujud illa tayruka kejaba iku ramalan panjenengan wala khaira lan ora ana kebagusan iku maujud illa khairuka kejaba iku kebagusan panjenengan wala ilaha lan ora ana pangeran iku maujud ghairaka sakliyane panjenengan wala haula lan ora ana daya iku maujud wala quwwata lan ora ana kekuatan iku maujud illa billahi kejaba kelawan pitulunge Gusti Allah.
Mantun ngomong ngoten, mantun donga ngoten terus sahabat Ibnu Abbas summamdi nuli terus sira fa innahu mongko setuhune kelakuan iku la yadurruka iku la yadurru ora bakal bahayani melarati ka ing sira apa syai'un suwiji-wiji biidnillahi ta'ala kelawan idine Gusti Allah Ta'ala. Terus sahabat Ibnu Abbas niki istilahnya ijazah, ijazah. Mari gitu. Kata beliau, ketika kamu mendengar suara burung, burung napa mawon termasuk burung hantu. Artinya ini burung-burung yang biasanya dijadikan tanda-tanda tertentu oleh manusia. Kata riyen zaman kula cek alit niku nek enten suarane gagak kelawak-kelawak apa ngoten niku biasanya lek tiang riyen sobat mati ngoten nggih. Nggih, ngoten nggih. Ngoten gagak ngoten jare enten tiang badhe sedo. Badhe pecah. Oleh enten suarane manuk apa perkutut ngoten. Suaranya manuk perkutut. Ini kadang koyo atau ada tamu berusaha untuk meraih atau mendapatkan apapun yang kita inginkan. Niki yang wajib, yang harus ikhtiarnya, usahanya. Soal hasil urusannya Gusti Allah. Kadang nganu setiap orang itu berbeda pendapat, berbeda etikot, keyakinan, berbeda yang lain itu berdasarkan kekuatan batin dan ilmunya. Berdasarkan kekuatan batin dan ilmunya. Betul saja. Satu saat Imam Syafi'i kalih Imam Maliki, Imam Malik gurune niku beda pendapat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa setiap orang kalau ingin mendapatkan keinginan maka harus berusaha. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Sementara Imam Malik berpendapat setiap orang kalau ingin mendapatkan apapun yang dia inginkan jalur ana Gusti Allah. Jadi walaupun tidak berusaha, sing penting jalur teng Gusti Allah dikai. Niki pendapat dan keyakinannya Imam Malik. Dan Imam Syafi'i betul. Imam Syafi'i berpendapat kalau orang ingin mendapatkan apa yang dia inginkan harus berusaha. Seiring perjalanan waktu akhirnya sama-sama ingin membuktikan. Imam Syafi'i pengen punya uang, karena pengen punya uang, pengen gadah yotro, akhirnya beliau kerja, buruh ngunduh anggur, buruh petik anggur. Pagi sampai siang beliau kerja, siang istirahat, lanjutkan kerja sampai sore selesai, dapat upah. Nggih upah uang, nggih upah anggur. Imam Syafi'i senyumnya karena seneng napa? Oh berarti pendapat kunci ono bener. Mboten ngakoni pendapatku paling bener. Mboten, pendapat saya ada benar. Kepingin membuktikan kebenaran pemikiran beliau kepada gurunya, kepada Imam Malik. Sowan ke Imam Malik kalian bentuk anggur biasa kan ya, jenenge sowan teng kiai ulama kan ya kalian kayak nyenengno lah gowo-gowo bentuk anggur. Jadi Imam Syafi'i yai cara sakniki yai
kula sowan teng jenengan iki pertama ya silaturahmi kraton tamu mboten nate sowan. Kaping kalih kula kepengin membuktikan bahwa pemikiran kula niku ya enten leres ya. Pemikiran saya ada benarnya. Pemikiran yang mana? Kula kan nate matur teng jenengan bahwa setiap orang itu kalau kepingin mendapatkan apa yang dia inginkan itu harus ikhtiar, usaha. Dan kula kepingin gadah yatra, kula akhirnya kerja, usaha kerja, buruk, mundur, anggur. Alhamdulillah kula asal yatra. Di samping asal yatra kula asal anggur. Niki kula bento teng jenengan, kula paringi panjenengan. Jare Imam Malik yo pendapatku yo gak salah iya sapi ini. Lah kok aku mambengi iki njaluk nang Gusti Allah. Ya Allah, kula kepengin anggur. Kula kepengin anggur. Pun kula serahi jenengan. Lah aku yo gak kerja. Lah saiki aku yo entuk anggur. Ya, itu anggur. Terus memang manusia itu ya beda pendapat, beda pemikiran. Ini tergantung kekuatan iktikad dan ilmu. Karena kalau ada berbeda, ya yang penting perbedaannya tetap membawa kebaikan. Jadi, intinya rencana manusia itu yo kalah kali rencananya Gusti Allah. Ramalan manusia tetap kalah kali ramalan Gusti Allah. Kebaikan ya tetap kebaikannya dari Allah. Cuma kula jenengan kita tetap butuh ikhtiar, usaha. Dari makomnya nek kula jenengan itu tegur duduk manis, diam diri lantas yang kita inginkan terwujud itu dari makom. Belum nopo ya belum tingkatan itu kok kapan kira pinten tahun malih ngoten jenengan saged namanya dereng ngoten ya saniki sik dereng itu kok kapan-kapan. Jadi ketika mendengar suara burung terus sahabat Ibnu Abbas donga kuwi donga Allahumma la tayra illa tayru saterusnya sampai illa billah. Setelah berdoa itu tsumamdi lalu lanjutkan. Maksudnya kalau mau keluar mau pergi ya lanjutkan pergi. Ya. Fa innahu la yadurruka syai'un bi idznillah ta'ala. Maka sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang akan memberikan mudarat kepadamu, yang akan membahayakan dirimu biidznillah kelawan izinnya Gusti. Karena penting kula jenengan itu yakin terhadap kekuatan doa. Ya, penting. Hingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang-orang mukmin. Doa itu senjatanya orang-orang mukmin. Yang penting yakin. Qala dawuh sapa musannaf sinten Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Hadatsana nyeritani ing kita sapa Muhammad bin Al-Fadl, hadatsana Muhammad bin Ja'far, hadatsana Ibrahim ibnu Yusuf, hadatsana Ismail ibnu Ja'far, an Muhammad ibni Umar, an Muhammad ibni Amrin, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an nyeritani annan nabiyya ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Rasulullah bersabda, la tabaghadu, saged diwaos la tubagidu, saged diwaos tabaghadu
saged diwaos tubagitu. Lek diwaos tabagotu niku fi'il nahi derek wazan napa fa'ala nggih. La tabagotu nggih. Lek diwaos tabagotu niku fi'il nahi derek wazan tafa'ala. Cuma ta'e dibuat setunggal nggih. Tabagotu nggih asale tabagodo ya tabagotu. Tabagodo tatabagotu. Ta'id dibuat setunggal. Jadi la tabaru. Sami kalih teng Quran niku enten ayat tanazzalul malaikat. Surat nomor Al-Qadar nggih. Inna anzalna fi. Niku enten ayat tanazzalul malaikat. Niku asale tatanazzal. Karena dari bahasa tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'al. Tanazzala ya tanaz. Karena mu'annas tatanazzal asale tatanazzalul malaikatu kena iklal malih dadi tanazzalu mboten mawon mboten dites. Nek kula jelasne niki kersane nyuwun sewu sing damel kitab kuning-kuning niku kersane mboten wedi salah maca. Jadi saged diwaos tanazzalu tabaghatu la tabaghatu. Saged diwaos la tubagitu. La diwaos tubagitu dari wajan fa'ala. Fa'ala yufa'idu baghadha yubagidu. Nah, fi'il nahi ini kan la tubagid. Karena fa'il jamak la tubagitu. Oke. Bon jelas nggih? Sing kita kuning. Teng riku teng gandel tabaghatu napa tubagitu? Tubagitu. La tubagitu. Ojo geding-gedingan atau benci-bencian atau saling benci sapa sira kabeh. Wala tuhasi. Tuhasi itu napa tahasadu? Tahasadu nggih. Saged tuhasi itu nggih saged. La tuhasidu atau la tahasadu. Ojo saling drengki sapa sira kabeh. Niku musyarakah ya. Fa'ala itu musyarakah bainas naini. Ya tafa'al musyarakah bainas naini fa'al. Jadi la tuhasidu saged, la tahasadu ya saged. Maknane ojo saling drengki sapa sira kabeh. Wala tunajisu saged, tanajasu nggih saged. Lan ojo saling bajet atau bajet-bajetan sapa sira kabeh. Wa kunu lan ana sira kabeh iku ibadallahi kaula pira-pira kaulane Gusti Allah ikhwanan kan seduluran. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tubagitu atau la tabaghatu, jangan kalian saling benci, wala tahasadu, jangan saling dengki, wala tanajasu, jangan saling bersaing dalam penawaran ya. Jangan saling bersaing. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maksudnya ngeten, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita sesama orang Islam, sesama orang Islam, sesama orang beriman, jangan saling benci. Ya, jangan saling benci, jangan saling dengki, jangan saling bersaing dalam penawaran. Yang dimaksud tanajasun itu bersaing budget itu maksudnya gitu. Apa ya? Umpama kula dodolan sepeda motor.
enten si anak nawar teng kula sepeda motor sate pinten Pak Robin. Wah niki kula sate sedasa juta. Kok larang, ya sampean purun sampean tumbas, mboten ya mboten usah. Oh gimana? Kan kula tak rembukan dia kalian tiang griya. Si awang sun dugi si B tanglet. Robin sepeda di sate pinten? Sedasa. Kula tumbas nggih. Monggo. Iya aja nggih. Aja. Mergane napa? Yang tadi kan masih mau berembuk, berarti sudah ada perjanjian, belum dilepas. Coba si awal saya belum bertersias tumbas, berarti dilepas. Oke, betul asal betul. Ini jenenge budget. Utawa ngeten, kula sate sapi, kula sate sapi si atuki kenapa sapi ini disate nggih pinter gangsal 12 wah pawis enten sebet dugi niki anu istilahnya apa kongkonan kula ngomong nopo anu sampeyan menyangkal bedu apa jenenge iki combe aneh dadi sebet dugi ada baik sampai di sate, ya, pinter, gansal mas. Wow, murah nih dia gitu, apa kata saya sih wah ini, ada nih, coba jenenge, ya, ini kebetulan asal. Itu termasuk kategori tunajisu atau tanajasu budget kata. Jadi intinya bersaing dalam hal penawaran, nggak boleh. Karena nopo sakit melukai perasaan salah satu dari orang yang nawar. Ini betul asal. Tapi dari Kanjeng Nabi jangan saling benci, jangan saling dengki. Sebab betul-betul untungnya, sing untung tur penak niku saling sayang, saling berusaha untuk berbuat baik. Niku saling menguntungkan. Ada teman punya TV baru. Niki lek kula jenengan tumut seneng. Niku insyaallah umpama melok nonton. Niku insyaallah sakit nih. Sakit. Jenengan gak ada tombol, gak ada kocok, gak ada TV baru. Wah, TV-nya nyarek gede bisa. Itu enggak ya melok nonton. Oh iya, ngoten nggih. Ya, karena teman seneng. Tapi lah ono kanca tangga duwe sepeda apa duwe TV anyar. TV paling kok ngutang. Sing duwe pegel. Awas kok motor kan nanti. Tapi lah jenengan wah TV-ne kok wah gede nek omah gak ono ngene iki. Itu gak melok nonton bal-balan. Oleh, aku seneng bisa bal-balan. Padahal sing kadang betul-betul seneng bal-balan ya. Nek konco gak ada sepeda anyar jenengan melok seneng bas sepeda anyar kapan-kapan melok gonceng oleh gak ya? Oh oleh ngoten. Nek konco duwe bojo anyar melok seneng alhamdulillah sampai duwe bojo meneh. Aja tawa-tawa tapi kira-kira sampai kena diselek apa gak sampai. Niki. Dadi lek melok seneng niku salah untung. Tapi kalau saling benci, saling dengki, ini cuma hanya menambah kejelekan. Lalu Kanjeng Nabi dawuh, jangan saling benci, jangan saling dengki, jangan saling bersaing. Wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara. Nun sewu napa malih teng rantau ngeten iki nggih. Teng rantau ngeten iki kalau kita itu tidak saling berusaha untuk merapatkan barisan, tidak berusaha untuk saling bersikap dan berbuat baik, insya Allah kita tidak akan banyak
mendapat dan memberi manfaat kepada orang lain. Enten niki kula jenengan saged kumpul-kumpul ngeten niki karena kula yakin teng manah jenengan itu ada niat baik. Makanya kita bisa kumpul di majelis yang baik. Coba kalau teng manah jenengan niku enten niat elek, betul saged. Ini secara khusus internal mardatillah. Lah secara umum di Bali khususnya Denpasar niki alhamdulillah banyak perantau itu yang awalnya itu kondisinya jelek berubah menjadi baik. Pulau Wangsuli di Denpasar khususnya perantau yang awalnya jelek itu berubah jadi baik. Awalnya Nun Sewu, awalnya merantau dari Jawa ke Bali ke Denpasar, tidak pernah sholat Pak di Jawa, ya. Jadi yang Lombok lawala. Nih, tapi banyak yang ketika tinggal beberapa tahun di Denpasar, itu paling patem malah patem tumbut ngaji. Yang awalnya tidak bisa baca Quran, buta huruf hijaiyah, merantau teng Denpasar, berubah sakit bahkan pinter mawas Quran. Enten ya? Tiang Banyuwangi, tiang Jawa umumnya ini kadang gede-gede gumun terhadap perantau-perantau yang ke Bali khususnya Denpasar. Jangan buktikan ya, jangan buktikan. Walaupun di Jawa banyak masjid, banyak musola, tapi tidak setiap masjid musola penuh jamaah. Ya, terutama subuh, zuhur, asar. Tapi di Denpasar khususnya, ya, banyak masjid musola yang jamaahnya itu penuh. Ya, terutama sholat subuh. Ini kenapa? Yang krono kula yakin di dalam hati beliau-beliau itu ada niatan baik. Ya, niat itu penting. Niat baik itu penting. Karena apa? Bermuara kepada niat yang baik, maka akan merangsang sikap dan perbuatan yang baik. Jadi kalau niat saya, pikirannya saya, keinginannya juga saya. Bon. Jadi intinya monggo kita belajar dan berusaha untuk husnudzon, tapi tetap harus waspada. Jangan sampai husnudzon kebablasan akhirnya menghilangkan kewaspadaan terus lengah. Ini mawon. Kita memang dilarang suudzon berburuk sangka, tapi kalau waspada untuk berhati-hati itu diperbolehkan. Intinya Kanjeng Nabi dawuh jangan saling benci, jangan saling dengki, jangan saling hasud, jangan saling bersaing dalam kejelekan atau dengan cara-cara yang jelek. Penekanannya ya stressing. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jenenge dulur niku boten bakal ridho nek dulure lara, boten bakal ridho dulure dipilo. Niku dulur. Wa ruwiya an Muawiyah wallahu a'lam. Al-Fatihah.